Halo semua, welcome back di Ngolah Politik. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sesosok akademisi. Kemudian dia juga merupakan seorang apa ya? Sebenarnya udah tokoh sih di dunia pertahanan. Cuman mungkin dia lebih seneng ngumpet kali ya, nggak seneng diketahui nama orang gitu. Ada Mbak Kuri Maharani. Halo Yeay. semuanya, salam Halo kenal. Mbak, apa kabar Mbak Kuri? Alhamdulillah baik, semoga kalian Baik. baik-baik ya, sehat ya. Iya, sehat Mbak. Iya. Dan buat podcast kita kali ini karena COVID sudah merajalela dan kemarin ada arahan dari Dikti untuk nggak mengadakan kegiatan dulu di kampus sampai awal-awal Juli gitu. Jadi that's why hari ini kita sengaja online buat tapping hari ini gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya. Jadi buat teman-teman apa namanya, ada sesosok orang sih ya, namanya Mbak Kuri Maharani Safitri. Beliau merupakan ahli pertahanan, terus kemudian beliau juga apa namanya menamatkan studinya PhD di Cranfield University. Jadi disertasinya mau ngomongin tentang offset ya Mbak. Nah, jadi disertasinya Mbak Kuri ini yang kita akan bahas di episode kali ini tentang offset. Terus kemudian beliau juga menamatkan S2-nya dari ITB dan S1-nya dari HI Universitas Indonesia. Jadi kayaknya top-top semua nih kampus-kampus yang udah di lompat-lompatin sama Mbak Kuri. Terus kemudian beliau juga sebenarnya banyak banget ya jadi apa namanya peneliti atau jadi staf ahli itu terkait dengan industri pertahanan. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa langsung aja nih masuk nih ke Mbak Puri nih. Ini isu sebenarnya kalau ngomongin isu pertahanan tuh kan gede banget ya. Mungkin elitis banget ya. Nah, tapi kita tuh benar-benar curious banget dengan tulisannya Mbak Kuri nih waktu waktu PhD terkait dengan offset. Tapi sebelum kita masuk nih, sekalian pengen nanya ke Mbak Kuri ya, kenapa sih Mbak tertarik dengan isu pertahanan gitu? Monggo, silakan Mbak. Ada yang tidak tertarik dengan isu pertahanan ya? Oke, isu pertahanan itu menurut saya menarik banget karena dia bicara tentang public goods ya. Pertahanan itu kan public goods yang merupakan kebutuhan sehari-hari dan yang paling mendasar, survival itu baik dari individunya maupun masyarakatnya sampai negaranya ya. Dan pertahanan itu sebagai satu public goods dia kan nggak bisa disediakan oleh aktor lain selain negara. Bayangin dong kalau negara kita ada private military companies gitu ya, yang kemudian bisa direkrut seenaknya untuk mempertahankan satu tokoh atau satu masyarakat tertentu. Jadinya akan berkompetisi dengan aktor-aktor lain. Yang kedua adalah pertahanan sebagai public goods juga dia tidak bisa dikurangi nilainya apabila dia dipakai oleh aktor lain. Artinya apa? Kalau negara menyediakan pertahanan yang jumlahnya A, Bimo mau pakai, itu tidak akan mengurangi haknya Reva untuk pakai juga. Ya. Satu pertahanan itu harus diakses oleh semua warga negara. Dan sebagai seorang yang cenderung untuk menggunakan perspektif realis dalam hubungan internasional, saya percaya bahwa pertahanan itu penting ya sebagai komponen dari power sebuah negara. Dan power ini kan adalah currency ya atau mata uang dalam hubungan internasional. Artinya apa? Negara itu bergerak berdasarkan power. Apakah mulai dari survival sampai dia mau akumulasi power untuk menjadi hegemon ya. Yang namanya pertahanan atau kapabilitas militer itu adalah sebuah kata kunci maupun sebuah konsep kunci bagi negara. Gitu. Jadi menurut saya pertahanan itu elitis iya, tapi juga sangat-sangat individually oriented sebenarnya. Ya, karena pertahanan itu penting dipelajari oleh semua kalangan. Gitu Mbak Ibe. I see. Ini sebenarnya ya masuk akal banget sih gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk nih Mbak. Waktu itu kan Mbak nulis tentang offset. Boleh dijelasin nggak sih Mbak? Apa sih offset? Udah gitu isi disertasinya apa biar masyarakat awam kayak kita bisa paham-paham dikit lah. Oke, silakan Mbak. Oke.
Sebenarnya sedih ya, offset ini banyak tidak diketahui orang ketika saya mau mulai meriset tentang itu. Padahal negara kita justru dielu-elukan sebagai salah satu pionir dalam offset sejak tahun 60-an. Kenapa? Karena memang kita agak buruk ya. Kita tidak belajar dari Belanda cara mengelola arsip-arsip yang baik ya. Sehingga yang sudah kita lakukan kemudian kita lupa gitu ya. Nah, riset saya sebenarnya tidak baru, tapi ingin mengumpulkan apa yang tercecer dari masa lalu untuk menjadi sebuah lesan buat generasi sekarang. Offset itu apa? Offset itu sangat menarik karena dia itu satu konsep yang sebenarnya aneh, agak melawan hukum ekonomi. Offset itu adalah kompensasi yang diminta oleh negara pembeli ketika mengimpor senjata dari luar negeri. Kenapa sebuah negara bisa melakukan itu, bisa menuntut offset? Karena memang ketika negara membeli senjata, dia menentukan hidup matinya industri. Kalau dia beli dari dalam negeri, industrinya akan hidup. Karena kita beli senjata kan jarang ya, tapi sekali beli jumlahnya besar banget. Kalau negara terpaksa membeli dari luar negeri, maka untuk menghidupkan industri dalam negerinya, dia akan meminta offset, baik itu alih teknologi atau bagian kerja dari pembuatan barang tersebut. Misalnya, zaman Pak Habibie, kita beli F-16 dari Amerika, kita minta offset 35%. Bentuknya apa? Amerika alih teknologi dong pembuatan komposit. Kemudian kita juga diperbolehkan membuat shipsets, jadi beberapa bagian sekitar 200 shipset dari beberapa bagian pesawat tempur, sehingga kita bisa ikut serta dalam produksi pesawat tempur tersebut. Ya. Dan dalam beberapa offset juga kita pernah meminta agar barang yang kita buat di dalam negeri ini, bagian dari senjata tersebut itu juga diekspor ke luar negeri untuk pengadaan negara lain. Jadi secara tidak langsung kemudian offset juga membuat kita jadi bagian dari global supply chain. Ya. Nah, offset ini populer banget loh sebenarnya. Banyak banget negara di dunia yang sudah pakai dan banyak yang punya kewajiban dan sudah membuat peraturan mengenai offset. Jadi setiap kali mereka membeli senjata, supplier itu harus memberikan offset dalam berbagai bentuk. Ya. Sehingga offset ini dia dikatakan sebagai necessary evil. Dia setan ya, nyusahin offset ini, tapi dia perlu gitu ya. Nah, kenapa pihak supplier kemudian mau memberikan offset? Karena nggak ada pilihan. Kalau mereka mau survive, mereka harus jualan kan. Dan akhirnya, oke, kami memberikan offset. Toh ketika kami memberikan offset, kami tetap bisa menjual produk kami dan itu mempertahankan production line-nya. Nah, pada level yang lebih strategis lagi, offset ini tidak hanya ditujukan untuk mempertahankan hidup matinya industri dalam negeri, tapi bahkan ada negara yang menggunakan offset untuk kendaraan transformasi ekonomi, seperti misalnya Indonesia di zaman Pak Habibie, ya. Kita ingin bergerak dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Kita kan harus melakukan pendalaman industri ya, mendiversifikasi jenis industri yang kita bisa. Dan Pak Habibie berpikir gini, apa sih industri yang value added-nya atau penambahan nilai barangnya itu paling besar? Jadi industri apa yang dia memerlukan komponen yang sangat banyak dan keahlian yang sangat tinggi sehingga dia akan bisa menciptakan backward sama forward linkages. Jadi dia akan menciptakan demand banyak komponen dan dia juga akan menjadi menyuplai barang berteknologi tinggi. Jawabannya adalah pesawat terbang, ya. Dan oleh Pak Habibie, industri pesawat terbang ini dibangun dengan offset. Offsetnya bercampur, bisa offset sipil, bisa offset militer. Artinya gini, offset sipil kalau Indonesia Garuda beli pesawat penumpang karena jumlahnya banyak, kita bisa minta perawatannya dilakukan di Indonesia, ada alih teknologi. Nah, Pak Habibie juga menggunakan offset pertahanan, jadi Indonesia membeli tadi F-16, membeli pesawat transport C-212 gitu ya untuk militer. Kemudian offsetnya adalah Indonesia dengan KASA yang menjadi supplier C212 itu,
kita bikin joint venture yuk, kita bikin pesawat yang baru. Jadi Indonesia bisa belajar caranya mendesain pesawat ya. Kemudian dari cara mendesain itu Indonesia ikut dalam pembuatannya, co-production, sampai akhirnya Indonesia bisa mendesain sendiri C250 yang kemudian terhenti sertifikasinya ketika krisis ekonomi ya. Nah, offset ini membuat kita bisa mengembangkan industri pesawat terbang lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan dalam kondisi normal. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, Mbak, ini mau nanya dulu, Mbak. Sebenarnya offset itu tuh semacam kayak kalau saya mau beli baju, ini gratis pouch nih. Saya ngejar pouchnya gitu. Iya. Iya. Benar nggak? Maksudnya kan saya kan awam nih, jadi biar teman-teman juga ini sebenarnya offset tuh kayak saya ngejar gratisannya atau ngejar belinya sih gitu. Oke. Offset berbeda dengan diskon ya. Karena kalau diskon kan kamu dapat cash ya, kickbacknya cash. Atau beda dengan bonus biasa gitu ya. Untuk sesuatu disebut offset itu harus ada beberapa syarat by Beth. Pertama, bahwa teknologinya itu tinggi yang diminta. Oke, jadi offset itu bukan kayak macam Shopee Pay dapat cashback masuk ke poin gitu. Enggak. Bisa saya gunain buat yang lain. Enggak gitu kan? Enggak. Justru di Indonesia offset tidak boleh diganti dengan cash. Jadi dia harus dalam bentuk either teknologi, workshare ya, kegiatan produksi, kemudian R&D dan yang lain-lain. Nah, itu yang pertama tadi ya, prasyarat offset harus teknologi tinggi. Yang kedua adalah offset itu nggak boleh sesuatu yang sebenarnya bisa diminta melalui mekanisme business to business. Jadi kalau misalnya Garuda beli pesawat dari Boeing, dengan kerjasama business to business itu Garuda bisa minta maintenance. Itu nggak bisa dimasukkan sebagai komponen offset. Tapi Garuda bisa minta misalnya maintenance di level yang sangat tinggi, ya, yang biasanya tidak pernah diberikan saat penjualan, dan itu bisa diklaim sebagai offset. Oke Mbak, ini nanya lagi nih Mbak, ini kan saya mewakili masyarakat awam pada umumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya offset itu selalu harganya lebih murah dong daripada yang kita beli? Enggak. Jadi selalu maintenance? Tidak. Oh, gimana coba-coba? Ini menarik banget sih. Sebenarnya untuk offset ini ada banyak ya jenis kegiatan yang bisa masuk di dalamnya. Kalau yang paling mudah lihat Undang-Undang Industri Pertahanan di Indonesia nomor 16 tahun 2012, di situ udah ada list offset itu bisa langsung sifatnya artinya terkait dengan teknologi yang dibeli. Jadi kalau misalnya Mbak Ibet beli kapal selam dari Korea, kemudian dari 3 kapal selam kita minta 1 di assembly dirangkai di Indonesia. Itu offset ya, yang sifatnya langsung terkait dengan barang yang dibeli. Offset juga bisa tidak terkait dengan barang yang dibeli. Ini lebih menarik. Jadi misalnya Malaysia membeli alutsista dari Rusia, offsetnya adalah Malaysia ingin 1 astronotnya ikut dalam program peluncuran keluar angkasa. Cuman itu? Teknologi tinggi, iya. It's not that simple, bukan cuma itu, tapi bayangkan akumulasi dari pengalaman ya dan pengetahuan yang didapatkan oleh Badan Antariksanya Malaysia karena punya pengalaman keluar angkasa. Nanya juga boleh nggak? Silakan Ref. Ini biar diskusinya lebih. Iya, soalnya menarik banget. Aku dulu HI kan, jadi masih agak-agak nyambung topiknya. Kalau misalnya berarti offset itu tuh ada ketentuan, misalnya kayak diseragamkan ada aturan dunianya misalnya tentang offset gitu, atau memang sifatnya kondisional, jadi kayak agreement gitu sih Mbak? Pada kondisi yang normal sebenarnya offset itu tidak boleh diminta. Jadi negara tidak boleh mewajibkan ada alih teknologi kompensasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kenapa? Karena mereka yang sudah bergabung dengan World Trade Organization itu menandatangani semacam konvensi mengenai keharusan melakukan kompetisi terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, dan offset itu seringkali kan digunakan sebagai preferensi selain harga dan selain kualitas. Ya. Nah, jadi ini ada satu pertimbangan yang beda sendiri dan seringkali agak sulit untuk diukur gitu ya, secara objektif ya.
Jadi menurut WTO sebenarnya nggak boleh offset itu di dalam pengadaan barang dan jasa yang normal. Tapi kemudian karena pengadaan senjata ini adalah bagian dari national security yang tidak boleh diatur oleh WTO, yang merupakan hak fundamental setiap negara, maka offset dalam pengadaan senjata itu diperkecualikan. Nah, ini celah yang kemudian dipakai oleh banyak negara untuk memaksakan adanya offset dalam pengadaan senjata. Jadi hanya pengadaan senjata lah yang memungkinkan terjadinya alih teknologi ini. Mbak, mau nanya lagi nih Mbak. Ini sebenarnya nih, nggak maaf ya, ini kan karena menarik banget. Sebenarnya nih Mbak, kalau misalnya aku negara yang ngasih senjata, jualan senjata gitu kan. Kan sebisa mungkin aku kalau mau ngasih offset atau apa tadi itu namanya, ya offset itu nggak harus yang apa ya, transfer teknologi atau pokoknya maunya yang maintenance aja atau nggak yang menjaga lah pokoknya nih teknologi saya tuh nggak boleh diketahuin gitu. Terus untungnya saya ngasih offset tuh apa gitu loh. Oke. Jadi Iya. Jadi ekspor itu kan untuk senjata tidak seperti ekspor TV atau sepatu ya yang bisa dilakukan secara rutin karena demand-nya banyak. Customer senjata itu hanya negara, ya, hanya negara. Kalau non-state actor sebenarnya itu mungkin ada demand tapi sangat kecil ya dibandingkan dengan negara. Nah, negara ini kan membeli jarang, tapi sekali membeli besar, ya, sehingga kontrak jual beli senjata itu menentukan hidup matinya industri manapun. Nah, industri pasti mengejar dong kontrak yang ada ya di negara manapun. Nah, salah satu deal sweetener yang bisa dilakukan oleh industri adalah menawarkan offset untuk memastikan bahwa dia punya leverage dalam pengadaan tersebut. Dan meskipun supplier ini juga mengkhawatirkan ya apakah offset yang diberikan ini akan memunculkan kompetitor baru di masa depan. Karena ketika kita sekali mentransfer kemampuan kita, itu kan bisa dipakai oleh pihak yang menerima, mengembangkan sendiri kemudian menjadi kompetitor. Ini terjadi pada Indonesia misalnya dengan Korea Selatan. Ketika Indonesia meminta offset pembelian landing platform dock dari LPD ya kapal dari Korea Selatan di tahun 2007-2008 ya. Jadi kita minta beberapa kemampuan pembuatan LPD tersebut ya. Dan Indonesia kemudian setelah membeli sekitar 4, yang berikutnya sudah bisa bikin sendiri dan bahkan kita modifikasi lebih cepat, lebih panjang kapalnya dan sejenisnya ya. Kemudian ketika Filipina mengumumkan lelang pengadaan pesawat sejenis ya, Indonesia bersaing dengan Korea Selatan untuk menjadi supplier. Yang menang adalah Indonesia. Gitu ya. Jadi offset bisa menciptakan potensi kompetitor di masa depan. I see Mbak, tapi ini ada menarik lagi sih. Tadi kan Mbak sempat bilang Habibie membangun industri juga dari offset gitu. Kok bisa industri dibangun dari gratisan atau dari apa sih namanya, dari cashback enggak ya? Maksudnya atau dari ya offset itulah gitu. Ya, kita sebenarnya sudah menggunakan offset ini sebelum zaman Pak Habibie juga ya. Di masa Bung Karno misalnya kita banyak membeli senjata dari Rusia, dari Soviet sekali waktu itu, dan salah satu offsetnya adalah kita dibantu untuk mendirikan pabrik roket di Desa Menang ya, yang sekarang jadi PT Dahana. Jadi sebenarnya offset ini asal usulnya prakteknya itu adalah imbal dagang yang banyak atau populer dilakukan di negara-negara komunis. Kenapa? Karena mereka tidak punya mata uang yang bisa diandalkan untuk transaksi internasional, sehingga kemudian mereka melakukan pertukaran barang ya, counter trade ya, salah satunya kemudian menjadi bentuk offset ini. Ya. Dan untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kita juga pernah menggunakan counter trade untuk jadi tujuannya adalah ketika kita beli barang dari luar negeri dalam jumlah besar,
itu tidak terlalu mengganggu keseimbangan neraca pembayaran kita. Kan kita harus menyediakan foreign currency dalam jumlah besar ya. Misalnya kita beli kapal selam kemarin harganya $1 miliar ya. Bayangin kalau Bu Sri Mulyani harus nyari $1 miliar terus langsung dibayar, pasti anjlok ya neraca pembayaran kita. Jadi gimana caranya agar pembelian senjata ini tidak terlalu mengganggu keseimbangan neraca pembayaran? Mungkin sebagian kita bayar pakai kelapa sawit seperti di zamannya Bu Megawati, kita membeli pesawat Sukhoi ya. Kita bayar sebagian dengan kelapa sawit, kemudian karet, kemudian produk-produk manufaktur dari Indonesia lainnya. Jadi offset ini banyak dimensinya ya, tapi sebagai bagian dari praktek imbal dagang, offset itu dibedakan dari praktek lainnya karena dia mengandung high technology. Oh, tapi apa Mbak offset yang paling aneh yang pernah ada? Offset yang paling aneh apa ya? Kalau offset sih tidak begitu aneh. Kalau offset secara langsung tidak begitu aneh ya. Offset yang nggak langsung itu banyak yang aneh. Misalnya Arab Saudi pernah membeli senjata dari kalau nggak salah Inggris ya. Jadi dia sekali beli senjata itu banyak satu project gitu ya, macam-macam. Jadi dengan dia mengumpulkan pengadaan senjata sekaligus, dia punya leverage yang lebih tinggi dalam bargaining position. Kemudian dia meminta salah satunya adalah pihak supplier senjata membantu pendirian ini shrimp farm ya. Jadi kayak macam industri perikanan gitu ya buat Saudi Arabia. Terus juga pernah meminta semacam sugar refinery kalau saya nggak salah ya. Tapi daripada offset lebih aneh imbal dagang sih, Beb. Imbal dagang itu misalnya kayak India beli senjata dari Soviet, kan India punyanya beras basmati ya. Beras kan nggak laku di Soviet, buat apa gitu ya. Dan Soviet bilang saya butuhnya whisky. Jadi kemudian berasnya ditukar dulu ke pihak ketiga, ditukar whisky, baru kemudian dikirimkan ke... Itu literally whisky atau apa Mbak? Ya, salah satu jenis alkohol yang saya tidak tahu persis namanya ya. Tapi itu kejadian. Jadi aku pengen nanya lagi. Silakan. Sudah motong. Jadi kalau misalnya offset ini aplikasinya cuma bisa dilakukan sama G2G aja gitu, atau misalnya kita kaitin sama keluargaan nih ya, bisa nggak sih kita misalnya ya hitungannya kan non-stop acture ya, nah kita tuh bisa nggak sih punya keterlibatan dalam praktek offset ini gitu? Kalau misalnya iya, pernah ada kasus atau contohnya nggak gitu? Mbak Reva ini pengamatannya tepat banget. Jadi offset itu memang hanya boleh G2G ya. Kalau B2B itu sudah praktek bisnis biasa, praktek komersial. Nggak perlu dipaksa kalau B2B ya. Tapi G2G offset itu dan dia harus dipaksa. Ya. Jadi tadi pertanyaan keduanya apa Mbak Reva? Berarti itu tadi nyambung sama pertanyaan pertama sih Mbak. Kalau misalnya memang cuma bisa di taraf G2G, kita sebagai yang non-state actor-nya nggak bisa terlibat juga kan di sana? Bisa. Jadi untuk di Indonesia aturannya adalah memang offset ini diprioritaskan untuk industri pertahanan BUMN. Tapi sejak kita melakukan offset dari tahun 2015 ya, banyak aktor non industri pertahanan BUMN yang sudah menerima offset ya, misalnya lembaga pendidikan ya, terutama yang punya jurusan-jurusan teknik. Kemudian lembaga riset ya, ada LIPI, saya lupa LIPI udah pernah terima belum, mungkin 8 ya yang sudah ya. Kemudian industri pertahanan yang BUMS ya, swasta, kita ada sekitar 147 industri pertahanan sekarang Mbak, itu mayoritas adalah swasta. Nggak kerasa ya, ternyata kita punya banyak industri pertahanan. Iya. 7. Itu yang BUMN paling nggak nyampe 8 ya. Jadi memang mayoritas swasta dan sudah banyak sekitar 27 atau 28 ya program offset yang dijalankan dari tahun 2015 sampai sekarang, yang saya
harus cari breakdown datanya ya, tapi banyak banget swasta yang sudah pernah terlibat. Nah mungkin UPN bisa tuh mengajukan diri jadi salah satu calon penerima offset ya di Kementerian Pertahanan. Waduh. Terus dipikirkan tuh strateginya. Begitu ya. Malah saya nggak pernah kepikiran loh. Dulu offset juga digunakan oleh Pak Habibie untuk mencarikan beasiswa ya buat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi di kampus saya dulu itu banyak TNI ya, teman-teman TNI dan kemudian dari teman-teman industri pertahanan yang dikirimkan ke sana untuk belajar. Saya nggak tahu kampus yang di Birmingham. Tapi kalau kampus saya kan kampus militer ya di Cranfield. Jadi banyak mahasiswa yang memang dari militer. Di Cranfield, saya dengar Anfield, Liverpool. Kampung bed Cranfield-nya Birmingham. Iya. Tapi menarik banget nih, Bimo. Apakah ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Iya. Bimo nih kayaknya mau nanya-nanya nih. Kita persilahkan aja gimana? Saya kan dari kacamata orang awam nih, ternyata offset tuh pembelian senjata tuh bukan sesimpel kita beli ngabisin anggaran doang ya, ternyata banyak feedback yang bisa diberikan. Tapi kan kenapa tuh orang-orang awam tuh nggak dijelasin kayak gitu Pak? Jadi pengertian dari offset yang dijelaskan tadi Mbak itu nggak dibumikan kepada orang-orang awam seperti saya gitu Pak. Jadi kita taunya cuma beli senjata, orang aja enggak, beli senjata terus gitu loh. Anggaran habis gitu, ingin bakal makan kan gitu. Iya. Begitu gitu Mbak. Apa gitu gak dijelasin ke orang-orang kayak gitu? Iya. Ya masyarakat awam yang kuliah di BINUS paham seharusnya mengenai offset ya, karena masuk kelas saya. Tapi memang Bimo benar, kita itu kurang ada pusat kajian ataupun kuliah-kuliah mengenai pertahanan yang sifatnya non politik ya. Kajian pertahanan di Indonesia itu terlalu didominasi oleh perdebatan mengenai civil military relations, politisasi militer atau militerisasi masyarakat, tapi jarang menyentuh isu ekonomi pertahanan. Ya, dan ini yang sedang diupayakan oleh teman-teman di BINUS untuk membuat satu mata kuliah. Kita sudah punya yang namanya Strategic Industry and Global Security. Itu membahas mengenai ekonomi pertahanan. Kita juga berencana membuat satu workshop ekonomi pertahanan untuk calon peneliti muda, mungkin teman-teman yang skripsinya tertarik ke arah ini juga bisa ikut nantinya ya. Kemudian juga kita dapat berbagai undangan untuk mengisi kuliah tamu. Kemarin terakhir di Al-Azhar ya, kemudian sebelumnya di Paramadina juga. Dan kita juga udah bekerja sama dengan PSAS untuk menerbitkan buku 75 tahun TNI yang salah satu chapternya khusus membahas ekonomi pertahanan. Tapi memang masih kalah nih perdebatannya dengan perdebatan politik. Kayak misalnya kemarin ada isu 1,7 kuadriliun ya, Pak Prabowo mau ajukan kepada Bu Sri untuk pembelian senjata 25 tahun ke depan ya. Nah itu kan langsung dihajar dengan isu, ini kan lagi pandemi, rakyat nggak bisa makan, dan yang lainnya. Kan kita nggak ada ancaman perang gitu ya. Dan juga ada isu mafia gitu ya. Jadi semua itu bercampur jadi satu untuk menjadikan isu pengadaan ini politically incorrect. Nah itu yang kita tidak mau. Jadi dibedah secara proper, secara akademik, apa benar 1,7 kuadriliun itu memang berlebihan ya. Nah, apakah memang ancaman itu tidak ada ke depan? Apakah memang pembelian senjata ini vis-a-vis atau berkompetisi dengan anggaran untuk misalnya pandemi, untuk pendidikan dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita tarik lebih global lagi perspektif ekonomi pertahanan ini, apakah memang Pak Prabowo ini outlier atau memang aneh sendiri dalam dunia internasional? Apakah negara lain nggak ada yang seperti itu gitu ya? Apakah negara lain juga udah fokus pandemi aja, pertahanan itu nanti gitu. Nah itu yang kemudian kemarin kita coba untuk angkat ya pembahasannya. Ya mungkin nanti Mbak Ibet bisa menindaklanjuti dengan pertanyaan lain yang membahas lebih dalam mengenai ini. Abah Reva ada pertanyaan lagi, Rev? Ini kayaknya waktunya penuh. Aku seneng banget topiknya. Aku mau nanya Mbak, ini kan dari tadi tuh kayak misalnya Mbak bilang juga kan offset itu sebenarnya sesuatu yang lebih teknologi tinggi gitu ya. Nah ini tuh pernah ada juga nggak sih Mbak yang mandang ini juga sebagai satu ancaman gitu? Misalnya ya, karena ini teknologi tinggi gitu, terus misalnya
salah satu offsetnya kita mendatangkan SDM-nya dari sana gitu. Pernah nggak sih misalnya misalnya Indonesia sendiri gitu, mandang ini tuh bisa jadi satu ancaman karena misalnya kayak, oh SDM-nya nanti jadi kebanyakan dari asing gitu, kitanya nggak ada gitu, atau misalnya memang SDM mereka nantinya akan ngadain sesuatu misalnya yang bisa untuk kita jadi belajar juga gitu. Iya Mbak Reva, dong pertanyaannya menarik nih. Offset itu seringkali masih kita lihat dari perspektif kita sebagai pembeli. Padahal jangan lupa Indonesia juga mengekspor senjata. Dan ketika kita mengekspor, kita juga seringkali berhadapan dengan offset. Misalnya kita mengekspor ke Turki, kita terkena offset. Dan waktu itu PTDI cukup kalang kabut ya. Oh, offsetnya dalam bentuk apa? Dan akhirnya oke. Mereka punya pengalaman sebagai eksportir, memberikan offset yang tidak menciptakan kompetitor baru di masa depan. Kemudian mengenai sumber daya manusia dari luar negeri ya untuk didatangi membantu kita. Memang seringkali offset itu mengandung komponen technical assistance dalam bentuk SDM dari luar negeri ya. Dan memang offset yang bagus itu adalah ketika dia memberikan pembelajaran secara langsung. Jadi bukan duduk di kelas tapi ada hands-on experience ya. Jadi technical assistant dari suppliernya itu bekerja, kemudian sumber daya manusia Indonesianya melihat secara langsung dan mengikuti. Itu yang paling bagus ya yang saya dengar. Tapi seringkali begini juga lucunya, itu juga membuka akses kepada supplier untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan seringkali memang dari beberapa wawancara yang saya lakukan, sumber daya Indonesia yang bagus-bagus ini juga kemudian ditawarin, mau gak kamu pindah kerja ke tempat saya gitu. Jadi emang harus hati-hati sekali ini offset ini ya. Makanya kemudian harusnya industri kita melakukan kontrak jangka panjang ya dengan sumber daya manusia. Jadi jangan sampai sudah di training, sudah dapat alih pengetahuan dari offset, kemudian dibawa oleh suppliernya. Dan jangan lupa brain drain seperti ini pernah terjadi di kita di awal tahun 2000-an ya. Tapi waktu itu konteksnya memang ketika krisis ekonomi, industri strategis kita tidak bisa beroperasi dengan normal, banyak pemecatan ya. Dan kemudian sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dan berilmu tinggi ini akhirnya mencari pekerjaan ke luar negeri. Sampai sekarang mereka banyak yang masih menetap di sana. Jadi ada negatif side effect dari offset juga yang harus kita pahami. Oke Mbak, ini kan kita udah ngobrol panjang banget nih ya tentang offset. Tapi kalau kita mau narik lagi Mbak ke isu keseharian gitu, sebenarnya jarak antara kita manusia awam dengan offset dengan industri pertahanan itu sejauh apa sih Mbak? Sejauh perlindungan bulan kah? Sama sekali nggak terlihat. Terus kita tuh bisa nggak kita misalnya kasih rekomendasi atau gimana ke pemerintah, terus sebenarnya gimana sih gitu? Yang pertama dulu ya, jarak kita dengan isu offset ini sebenarnya tidak besar, lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Misalnya gini, offset itu kan teknologi pertahanan ya, yang dikembangkan di ruang yang secara tradisional dianggap rahasia, tapi dengan standar yang paling tinggi. Karena dalam pertahanan superioritas teknologi itu penting dong. Kalau kemarin teman-teman lihat perang Nagorno-Karabakh antara Armenia dengan Azerbaijan ya, itu mereka mainnya cuma misail sama UAV yang jarak jangkauan jelajahnya paling jauh, yang arsenalnya paling modern itu yang menang. Dan dalam hal ini Azerbaijan yang menang ya. Nah, itu teknologi tinggi. Nah, teknologi tinggi dari pertahanan itu banyak yang sudah digunakan dalam keseharian kita. Misalnya WiFi, internet itu kan awalnya dikembangkan oleh industri pertahanan untuk komunitas pertahanan. Sebelum kemudian Amerika memutuskan, kita bisa pakai ini untuk komersial, ya, untuk mendukung economic power recovery economic power in Amerika di zaman Bill Clinton. Kemudian ya suka dipakai berantem antara ibu dengan anak, Tupperware juga itu pertahanan ya awalnya kan. Tupperware enggak? Tupperware itu yang kalau ketinggalan di sekolah ibu-ibu betul sekali ya, selalu membuat kamu terancam dikeluarkan dari kartu keluarga, itu adalah produk pertahanan. Kemudian
telepon ya, teknologi telepon genggam yang dulu dikembangkan oleh Ericsson itu juga bisa dikembangkan karena mereka punya program pesawat tempur yang kemudian salah satu teknologinya bisa dikembangkan untuk komunikasi. Nah, jadi sebenarnya ada banyak banget kontribusi dari pertahanan untuk dunia komersial maupun dunia sipil. Tapi seringkali kita memang suuzon ya menganggap bahwa pertahanan ini jauh banget isunya. Mungkin juga karena kita secara tidak sadar nih ya teman-teman, kita mengambil jarak dari militer karena pengalaman di masa lalu. Ya, mungkin karena kita 32 tahun pengalaman di bawah satu pemerintah otoriter yang menggunakan militer dalam berbagai hal sendi kehidupan, sehingga kita kemudian merasa alergi. Ya. Nah, beruntung saya yang pernah kuliah dengan militer selama 2 tahun, punya pengalaman yang membuka mata saya bahwa kita nggak boleh seperti itu. Kita nggak bisa anti dengan militer. Kita harus merangkul militer. Kenapa? Dalam kondisi demokrasi seperti sekarang, penting untuk menegakkan kendali sipil, kendali demokratik atas militer. Dan untuk menegakkan kendali itu kita harus paham isu-isu militer dan pertahanan. Kalau kita ngambil jarak, gimana caranya kita paham isu militer pertahanan? Dan bagaimana caranya sipil biasa ikut membantu mengangkat masalah ini? Ya, dorong misalnya teman-teman di DPR Komisi 1 untuk lebih paham pertahanan. Partai tolong dong anggota yang masuk di Komisi 1 dibekali secara cukup mengenai isu-isu pertahanan. Jadi jangan nanti Komisi 1 tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, misalnya dalam menguji anggaran, mengawasi Kementerian Pertahanan dan TNI ya, dan yang lain-lain. Sampai saat ini anggota yang paling vokal di Komisi 1 itu adalah ex-militer loh. Ya, sipil-sipil itu baru sedikit ya, yang untuk generasi sekarang Pak Farhan yang mantan penyiar radio itu termasuk salah satu yang cukup vokal ya. Tapi nggak banyak juga karena background knowledge-nya itu yang nggak ada. Yang kemudian yang lain apa, pusat-pusat kajian di kampus ya dihidupkan mengenai security studies ya, defense studies. Kita bisa kerjasama di UPN dengan BINUS untuk itu ya. Kemudian juga kita bisa mendukung teman-teman civil society organization yang selama ini kritis terhadap isu-isu militer ya, karena memang CSO ini kan salah satu pilar demokrasi ya, yang memang mereka tidak punya kepentingan politik, mereka mewakili banyak lebih banyak kepentingan masyarakat umum sehingga bisa menyeimbangkan ya negara dalam membuat prioritas kebijakan nantinya. Mungkin seperti itu Mbak Ibet ya. Oh, Mbak, mungkin saya mau nanya sih, ada nggak sih Mbak NGO atau organisasi masyarakat yang suka ngasih feedback terkait dengan pertahanan ya, selain think tank ya? Maksudnya di luar think tank tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada kayak teman-teman imparsial, teman-teman kontras itu beberapa kali membuat kajian, ICW juga ya membuat kajian tentang misalnya resiko dalam pengadaan. Dan cuma mungkin caranya mereka menyampaikan karena mereka adalah teman-teman CSO ya, dan mereka punya pengalaman berhadapan dengan ketidakadilan oleh negara, jadi mereka lebih konfrontatif. Nah, ada beberapa aktor yang mungkin kurang nyaman dengan hal itu. Jadi mereka mungkin tetap di-engage tapi tidak sebanyak misalnya meng-engage akademisi ya, yang misalnya lebih diplomatis ya, lebih lunak ya, maupun dari teman-teman think tank ya. Jadi saya juga mendorong teman-teman dari sektor dari institusi keamanannya, dari TNI ya, Kementerian Pertahanan, polisi juga, Bakamla dan yang lain-lain ya, itu juga tetap engage dengan teman-teman CSO karena memang meskipun seringkali cara menyampaikannya mungkin dirasa kurang enak, tapi kan message-nya itu yang harus kita lihat ya. Dan CSO ini sangat penting sebagai pilar demokrasi ya, dia yang menjadi buffer masyarakat ya, kalau misalnya nanti ada benturan antara pemerintah dengan masyarakat atau antar masyarakat dengan masyarakat lain, CSO ini yang memegang peran yang sangat vital nantinya. Oke, Mbak, tapi ini jadi kepikiran deh.
kalau misalnya mereka bisa memberi pengaruh, tapi sejauh ini emang mereka berpengaruh ya? Maksudnya in realnya banget, atau misalnya yang lebih berpengaruh tuh kayak buzzer atau maksudnya sekarang tuh kayak saya tuh bingung sebenarnya tuh isu pertahanan ini apa ya, bisa nggak sih masyarakat tuh beneran kasih feedback beneran dan didengerin, atau memang sebenarnya kalau pemerintah udah punya agendanya X, Y, Z, ya walaupun masyarakat ngomong apa, ya karena kita punya budget sekian, mazhabnya begini, ya tetap jalan gitu. Atau gimana? Oke. Jadi satu hal yang mungkin tadi saya tidak sentuh ya, bahwa kompetensi untuk membahas isu ekonomi pertahanan aja itu bukan hanya kurang di sipil, tapi juga di institusi pertahanannya juga kurang. Jadi tidak banyak orang yang bisa menyusun misalnya aturan mengenai offset ya di tahun 2012 itu kan dari undang-undang kita harus membuat beberapa peraturan pendukung, dan akhirnya karena tidak ada ahli di Kementerian Pertahanan dan TNI, kita dipanggil sebagai akademisi untuk membantu. Kemudian juga undang-undang lain, misalnya undang-undang pengelolaan sumber daya nasional (PSDN) ya, yang membahas mengenai mobilisasi komponen cadangan, itu juga pasti akan mengikutsertakan para ahli sipil di dalamnya. Ya. Kemudian juga misalnya rencana strategis ya dan yang lain-lain. Tapi memang begini, Bet, pembahasan mengenai isu-isu ekonomi pertahanan dan manajemen ini membutuhkan keahlian di bidang manajemen dan ekonomi yang tidak secara general ya. Jadi selain punya background knowledge yang tepat, tapi juga punya pemahaman mengenai pertahanan, dan itu belum banyak kan. Sudah mulai banyak ketika ada Universitas Pertahanan didirikan. Dan dan Kementerian Pertahanan TNI ya biasanya mengontak kami ya kalau mereka membutuhkan bantuan untuk hal-hal seperti itu. Buzzer itu kan dia hanya bermain di wilayah persepsi ya. Oh, dia bisa menaikkan satu isu menjadi trending topik di Twitter gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyuruh buzzer untuk membuat peraturan perundang-undangan mengenai offset gitu misalnya ya. Jadi setiap aktor ada perannya sendiri-sendiri. Meskipun begini sebenarnya keberadaan buzzer itu kan juga menunjukkan kurangnya kompetensi ya di kementerian lembaga dalam hal komunikasi publik. Dan sebenarnya dulu zaman tahun 2000 waktu kita masih di Kinback 2008 ya. 2018 2019 2016 sampai 19 2018 19 ya, 2008 masih kuliah Mbak saya. 2018 sorry. Pak Presiden kan pernah meminta agar KL itu membuat satu semacam unit cyber ya untuk komunikasi publik ya. Jadi sampai saat ini kan kementerian yang paling bagus dalam komunikasi publik di ruang cyber adalah menurut saya Kementerian Keuangan ya. Jadi setiap misalnya ada serangan atau ada hoax itu langsung cepat di manage. Nah, tapi kementerian lain kan tidak ya. Salah satunya Kementerian Pertahanan kemarin dengan adanya serangan 1,7 kuadrillion itu belum nggak ada yang bisa bukan nggak ada yang bisa bicara ya, ada beberapa yang bicara dari Kemhan, tapi bukan dari posisi yang tepat untuk melakukan itu. Jadi akhirnya dilihat sebagai salah satu blunder juga. Jadi kalau saja KL bisa mengkonsolidasikan unit cyber untuk komunikasi publiknya sendiri, saya rasa buzzer-buzzer itu akan kehilangan pekerjaan. Dan sebenarnya lebih bisa menjernihkan situasi politik ya. Mohon maaf buzzer. Iya. Makanya mungkin dicarilah kalau ngomong channel-channel yang ngetop kayak si Dedi kemarin kali ya Mbak. Yang mungkin ini clickbait nih, masyarakat mau nonton daripada saya harus buat klarifikasi terbuka gitu kali ya. Ya. Jadi ya mungkin memang fenomena masyarakat di era pandemi butuhnya segala sesuatu itu dibungkus dengan hiburan ya. Jadi tidak bisa terlalu serius juga. Tapi harapan saya sih adalah sebenarnya kampus itu mengambil peran lebih besar ya. Masa sih isu pertahanan yang sangat penting kemudian dilepas kepada buzzer gitu ya.
Kenapa nggak kampus? Jadi perdebatannya itu lebih substansial, lebih bermutu, ya. Seperti itu. Gimana nih UPN nih? Gimana nih Mbak? Strateginya bagaimana nih? Oke Mbak. Ini mungkin sebelum kita mau closing ada dari Bimo atau Mbak Reva, silakan. Aku penasaran satu hal lagi sih Mbak. Jadi karena aku tertarik sama isu pertahanan tapi juga isu gender juga kan. Nah kalau tadi Mbak kan bilang kayak sebenarnya isu pertahanan ini satu hal yang lebih baik lagi untuk disosialisasikan ke masyarakat gitu. Tapi Mbak sendiri kan yang udah terjun langsung ke dunia pertahanan itu ya gitu. Nah, ada nggak sih Mbak kayak misalnya perilaku yang berbeda gitu yang Mbak terima karena misalnya perempuan gitu? Karena kalau yang aku lihat kan kayak misalnya militerisasi gitu ya. Militer kan kayak erat kaitannya sama laki-laki gitu. Nah, sebagai perempuan tuh kita bisa punya peran nggak sih sebenarnya di situ Mbak? Oke, pertanyaan menarik. Berbeda dengan pandangan kebanyakan orang mengenai persoalan gender di lingkungan pertahanan, saya tidak pernah menerima perlakuan yang apakah itu seksis atau diskriminatif berdasarkan gender ya. Di institusi sipil beberapa kali pernah justru, tapi di militer alhamdulillah belum pernah. Dan saya tidak bicara militer di Kemhan, di Mabes yang levelnya memang sudah tinggi dan mereka punya standar code of conduct, cara berperilaku, etika ya yang ketat. Tapi ketika saya misalnya melakukan riset di perbatasan Timor Leste ketika dulu saya skripsi ya mengenai rekonsiliasi di sana, juga kita ditempel gitu ya sama beberapa aparat yang entah mencurigai kita atau memang ingin memastikan keselamatan kita karena waktu itu situasinya belum kondusif betul ya. Tapi tidak pernah. Ya, jawabannya tidak pernah. Tapi memang beda pertanyaannya kalau dikaitkan dengan seberapa besar kemudian sektor pertahanan sudah mengakomodir perempuan. Itu beda lagi ya. Nah, kalau itu jawabannya adalah belum banyak. Kenapa? Karena pertama di TNI sendiri kan perempuan bisa masuk akmil juga baru-baru ini ya. Jadi dari segi progresi karir yang mereka yang masuk akmil dengan yang tidak, setahu saya kemudian berbeda kesempatannya untuk mengakses jabatan-jabatan yang tinggi. Tapi sudah ada beberapa jenderal ya, dan juga ada panglima kodim perempuan yang merupakan sejarah. Kemudian ada dirjen-dirjen juga perempuan ya, jadi salon 1 di Kemhan sudah mulai. Jadi memang ada kemajuan tapi belum secepat yang kita harapkan. Nah itu mungkin bisa jadi topik risetnya Mbak Reva ke depan ya. Kita butuh menhan cewek nih, Mbak Puri mau siap-siap ya. Mbak Reva nanti tolong anak saya. Semoga bisa riset ke sana. Amin. Oke. Oke, kalau gitu mungkin kita ini sekarang ngobrol udah seru banget sih. Tapi karena waktu ini udah lebih dari 42 menit gitu, kita dengan berat hati harus kita tutup dulu. Mungkin kita mau minta closing kesimpulan juga dari Mbak Kuri nih terkait ngobrol-ngobrol kita, sama please bisa dikaitin sama perspektif keluargaan. Silakan Mbak Kuri. Ini yang paling susah ya, perspektif keluargaan. Saya tidak pernah. Oke, pertahanan itu adalah tadi ya barang publik yang sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, guys ya. Jadi jangan berpikir pertahanan ini terlalu sulit. Dia terlalu penting justru untuk diserahkan kepada TNI, Kementerian Pertahanan, Presiden dan DPR. Ya. Pertahanan ini menghabiskan hampir 1% PDB, pengeluaran terbesar pemerintah dalam 5 tahun terakhir, sehingga wajib sebagai warga negara kita pantau bagaimana penggunaan anggarannya, eksekusinya, ya, dan juga apakah yang dilakukan oleh aktor pertahanan ini memang sesuai dengan peran dan fungsi yang dimandatkan dalam undang-undang. Ya. Jadi kita sudah melangkah sangat jauh dengan reformasi, jangan sampai reformasi berjalan mundur. Dia mengutip teman-teman CSO ya, karena kita abai terhadap isu pertahanan. Ya, di sisi lain juga jangan kita berpikir karena pandemi isu keamanan tradisional jadi hilang, tidak sama sekali. Kita menghadapi dunia yang sangat kompleks, ancamannya multi threat, ya,
dan dengan dinamika lingkungan strategis yang tinggi karena ada kompetisi superpower di dalamnya yang akan mempengaruhi kita juga. Jadi kita harus bersiap menghadapi masa depan. Yang kemudian menjadi tugas dari akademisi adalah berpikir kira-kira perang masa depan itu seperti apa, gimana, dampaknya terhadap kita, pertahanan macam apa yang kita butuhkan, berapa dananya, bagaimana dana itu kemudian digunakan secara maksimal. Jadi itu kemudian menjadikan isu pertahanan menjadi isu kerakyatan tadi ya. Gitu Mbak Ibet. Oke, terima kasih banget buat Mbak Kuri udah mau datang ke tapping Ngawat Politik. Buat teman-teman, buat Reva, Bimo, saya juga mau ucapkan terima kasih banget. Kalau begitu kita boleh tutup ya. Terima kasih dan jangan lupa dengerin dan subscribe, like, follow semua akunnya CCHRS ya. Jangan lupa. Terima kasih Mbak Kuri sekali lagi ya, kami dari CCHRS bener-bener mengucapin terima kasih Mbak Kuri udah bersedia hadir. Susah loh, ini janjian sama beliau tuh jadwalnya penuh. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa kalau pagi Mbak Ibet, tapi Mbak Ibet bisa bangun pagi nggak ya? Bisa dong. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Reva, Mas Bimo. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye.